kita semua. Selamat sore. Kita semua. Selamat sore. Di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi penyuluhan tentang diabetes mellitus. Sebelum kita masuk pada materinya, pertama saya akan menyampaikan tentang tujuan penyuluhan tersebut. Tujuan penyuluhan ini adalah agar teman-teman memahami diabetes mellitus, mengenali gejala awal, mengetahui faktor risiko, menerapkan pola hidup sehat, dan melakukan pemeriksaan rutin. Dengan begitu, kita dapat mencegah diabetes dan komplikasinya, serta menjaga kualitas hidup tetap baik. Kita akan masuk dalam materi tersebut. Yang pertama, apa itu diabetes mellitus? Penyakit gula darah. Baik. Jadi, menurut American Diabetes Association tahun 2010, diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari fungsi insulin yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Yang berikut adalah jenis-jenis diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, yang kedua diabetes mellitus tipe 2, dan yang terakhir ada diabetes gestasional dan diabetes mellitus tipe lainnya. Nah, berikutnya gejala penyakit diabetes mellitus. Nah, gejala penyakit diabetes mellitus ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni gejala penyakit utama dan juga gejala tambahan. Gejala penyakit utama yang pertama itu penderita akan merasa cepat lapar atau biasa disebut dengan polifagia. Nah, penderita penyakit diabetes ini biasanya pasien merasa cepat lapar dan kemudian rasa ingin makannya itu ada terus-menerus, tetapi berat badan mereka itu akan tidak naik-naik atau berkurang. Kemudian pasien akan merasa sering kencing atau poliuri, terutama pada malam hari. Itu dikarenakan kadar gula yang tidak terkontrol siang hari dan akan merasa efeknya pada malam hari. Yang berikutnya, penderita akan merasa sering haus atau polidasi. Nah, pasien diabetes mellitus ini karena kadar gulanya tinggi dan akan dibuang melalui urin, sehingga kadar gula ini menarik air, maka air juga keluar melalui urin, sehingga pasien ini akan merasa cepat haus karena merasa dehidrasi. Gejala tambahannya itu ada kesemutan, penglihatan kabut, cepat lelah, luka sulit sembuh, kemudian bisul yang hilang timbul. Dan untuk pada wanita, gejalanya itu gatal-gatal di daerah kemaluan dan keputihan, serta pada pria ada impotensi pada pria. Berikutnya, faktor risiko penyakit diabetes mellitus. Nah, faktor risiko ini ada dua, yaitu faktor risiko tidak bisa diubah dan juga faktor risiko yang dapat diubah. Nah, teman-teman, faktor risiko yang tidak bisa diubah yang pertama itu pada penderita di usia di atas 45 tahun. 40 tahun. Nah, ini karena aktivitas insulin mereka itu menurun, sehingga fungsi sel beta pada pankreas itu tidak berfungsi dengan baik, sehingga kadar gula dalam darah mereka meningkat. Yang kemudian untuk orang-orang yang mempunyai riwayat keluarga penderita diabetes mellitus atau karena faktor genetik, ini itu biasanya mereka penderitanya itu beresiko lebih besar lagi, sekitar 4-5 kali lipat. Yang berikutnya, ibu hamil dengan gula darah tinggi. Nah, ibu hamil dengan gula darah tinggi ini disebut dengan diabetes gestasional. Nah, kondisi ini membuat tubuh ibu kesulitan mengontrol gula darah. Tetapi ada beberapa ibu hamil setelah melahirkan itu gula darah mereka kembali normal. Tetapi ada 25-50% lagi itu akan kembali mengalami diabetes mellitus tipe 2 sekitar 5-10 tahun kalau tidak mengontrol makanan mereka. Nah, yang berikutnya, ibu dengan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahirnya tuh di atas 4 kg. Nah, jika seorang ibu ini melahirkan bayi yang memiliki berat badan lebih dari 4 kg,
Itu hal ini bisa menjadi tanda bahwa selama kehamilan kadar gula yang dialami ibu hamil itu tinggi. Yang berikutnya, bayi yang memiliki berat badan lahir di bawah 2,5 kg. Nah, bayi yang lahir dengan resiko berat badan di bawah 2,5 gram ini memiliki resiko diabetesnya itu lebih tinggi lagi ketika mereka akan dewasa nanti. Hal ini karena tubuh mereka itu menyesuaikan diri sejak kandungan, sehingga cadangan insulin dan kemampuan mengontrol gula darah itu bisa berkurang. Berikutnya, faktor risiko penyakit diabetes yang bisa diubah itu seperti kegemukan atau obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dislipidemia, riwayat penyakit jantung, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dia tidak seimbang. Itu bisa dicegah dengan mengontrol makanan, olahraga teratur juga. Bagaimana mengetahui penyakit diabetes mellitus secara dini? Pemeriksaannya seperti cek kadar glukosa darah sewaktu, sampel darahnya, plasma vena, darah kapiler, diabetes mellitusnya itu lebih dari 200. Terus yang kedua kadar glukosa darah puasa, sampel darahnya, ini plasma vena dan darah kapiler. Dia punya diabetes mellitusnya batasnya itu lebih dari 126. Yang berikut, apa yang harus dilakukan bila mengalami gejala penyakit diabetes mellitus? Yang pertama, periksa kadar glukosa darah ke pos pembimbingan terpadu atau Posbindu PTN. Yang kedua, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang ketiga, fasilitas kesehatan lainnya seperti rumah sakit. Yang keempat, laboratorium kesehatan. Jadi teman-teman, berdasarkan anjuran Kementerian Kesehatan, asupan gula yang dianjurkan adalah 5% dari total kebutuhan energi atau sekitar 25 gram per harinya. 25 gram per hari ini setara dengan 2,5 sendok makan. Perlu kita semua ketahui bahwa gula ini bukan hanya dari gula yang kita tambahkan sendiri, tetapi juga dari gula yang terkandung dalam makanan dan minuman manis seperti minuman kemasan, permen, kek, dan es krim. Jika konsumsi gula berlebihan dan berlangsung lama, maka dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes. Jadi teman-teman, kalau tidak mau mengalami risiko obesitas dan diabetes, maka teman-teman harus mengikuti anjuran dari Kementerian Kesehatan. Oke, teman-teman? Ya. Oke. Selanjutnya kita lihat kandungan gula dalam cemilan sehari. Jadi di sini ada beberapa cemilan, yaitu lapis biji, donat, klepon, martabak. Jadi teman-teman, satu potong lapis seding saja sudah mengandung sekitar 18 gram gula. Terus satu buah klepon mengandung sekitar 12 gram gula. Untuk satu buah donat mengandung sekitar 20 gram gula. Terus yang terakhir, untuk satu potong martabak bisa mencapai 17 gram gula. Jadi bukan hanya itu saja, minuman soda kemasan juga bisa mengandung sekitar 19 gula. Bukan hanya minuman bersoda, tetapi teh manis yang biasa teman-teman minum juga mengandung gula tambahan. Bukan hanya gula alami, tetapi mengandung gula tambahan. Oke, seperti itu. Jika kita mengonsumsi satu gula atau 2 cemilan manis saja, jumlah gula yang masuk bisa langsung mendekati atau bahkan melebihi batas gula yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu 5% atau 25 gram gula. Seperti itu teman-teman. Oke
Sebaik yang berikut adalah diabetes mellitus atau DM. Dilakukan dengan pola makan sesuai dengan aturan 3C, yaitu yang pertama jumlah, yang kedua jenis, dan yang ketiga jadwal makanan. Yang pertama adalah jumlah. Jumlah makanan yang dikonsumsi sesuai dengan berat badan memadai, yaitu berat badan yang dirasa nyaman untuk seorang diabetes. Artinya, total kalori atau porsi makanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Tidak boleh berlebihan karena bisa menaikkan gula darah. Terus tidak boleh terlalu kurang agar tidak menyebabkan kekurangan zat gizi. Jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan hasil konseling gizi. Yang kedua adalah jenis. Jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan konsep piring makan model T. Yang ketiga adalah jadwal. Jadwal artinya makan harus teratur waktunya. Jadwal makan terdiri dari 3 kali makan utama dan 2 sampai 3 kali makanan seringan mengikuti prinsip porsi kecil. Contohnya, jangan terlambat makan, hindari melewatkan waktu makan, jarak makanan sebaiknya setiap 3 sampai 4 jam. Contoh pola makan, pagi selingan, siang selingan, sore, malam. Tujuannya agar kadar gula darah tetap stabil. Teman-teman bisa melihat gambar yang ada di samping kanan teman-teman. Itu gambar konsep piring model T. Di bagian kiri terdapat sayur yang terdiri dari 1/2 dari piring makan, terdiri dari sayur dan buah-buahan. Terus di bagian atas terdiri 1/4 dari piring diisi dengan protein. Teman-teman dapat memilih ikan, ayam atau kacang-kacangan, batasi konsumsi daging, batasi konsumsi daging merah ataupun daging olahan seperti sosis. Di bagian bawah terdapat 1/4 dari piring makan dipenuhi dengan biji-bijian utuh dari beras, gandum atau pasta. Kandungan gula dari roti atau beras berwarna putih tergolong tinggi. Sebaiknya teman-teman membatasi sebaiknya teman-teman yang mengalami gula darah sebaiknya membatasi makanan tersebut. Baik, yang berikutnya yaitu tips hidup sehat bagi penyandang diabetes. Selalu mengkonsumsi makanan dengan pola gizi seimbang menggunakan prinsip piring model makan T untuk makanan utama dan mengutamakan konsumsi buah-buahan untuk makanan seringan. Kemudian terdapat anjuran untuk membatasi atau menghindari makanan berikut. Yang pertama yaitu makanan yang mengandung banyak gula sederhana seperti gula pasir, gula jawa atau gula aren atau gula merah, sirup, minuman ringan atau minuman kemasan, selai, jelly, agar atau puding manis, manisan buah atau buah yang diawetkan dengan gula, susu kental manis atau krimer kental manis, es krim, kue-kue manis, dodol atau lempok, cake atau bolu, dan coklat. Pada yang berikut, makanan yang mengandung banyak lemak, yaitu contohnya gorengan, makanan cepat saji, ayam goreng, makanan yang digoreng berulang-ulang kali. Lemak berlebihan meningkatkan risiko penyakit jantung yang merupakan komplikasi umum pada diabetes. Dan pada bagian yang terakhir, makanan yang mengandung banyak natrium seperti ikan asin, telur asin, dan makanan kaleng atau makanan yang diawetkan. Natrium yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah yang juga memperburuk kondisi penderita diabetes. Jika ingin mengganti gula pasir, gula aren atau gula jawa, dan gula batu dengan gula alternatif, maka gunakanlah dalam jumlah terbatas. Gula alternatif yang dimaksud antara lain yaitu fruktosa, gula alkohol seperti sorbitol, mannitol, dan xilitol, aspartame, dan sakarin. Untuk mengetahuinya, dapat membaca label pada kemasan. Baik,
Yang berikutnya, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari komplikasi DRT? Yang pertama, kita melakukan latihan fisik secara teratur dan ketat dengan prinsip BBTT, yaitu prinsip baik, benar, teratur, dan terukur. Latihan fisik ini bertujuan untuk membantu menurunkan kadar glukosa darah, meningkatkan sensitivitas insulin, menjaga berat badan tetap ideal, meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Namun pada penderita diabetes tidak boleh sembarangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu periksa gula darah sebelum olahraga. Jika gula darah kurang dari 70 mg per desiliter, tidak boleh berolahraga karena berisiko hipoglikemia. Jika gula darahnya di atas 250 mg per desiliter, latihan fisik dapat ditunda. Ini penting untuk mencegah kondisi berbahaya pada saat makan. Yang kedua, tidak melakukan latihan fisik sebelum sarapan karena berisiko menyebabkan gula darah turun terlalu drastis. Yang ketiga, waktu terbaik olahraga. Sebaiknya dilakukan sekitar 1 jam setelah makan agar energi tersedia dan gula darah lebih stabil. Yang keempat, jika menggunakan insulin, menyuntikkan insulin pada bagian tubuh yang akan banyak bergerak, karena dapat mempercepat penyerapan insulin dan memicu hipoglikemia. Yang kelima, gunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman. Ini penting untuk mencegah luka pada kaki karena penderita diabetes berisiko mengalami luka yang sulit sembuh. Lakukan latihan fisik di tempat yang aman, seperti pilih tempat berpijak rata dan tidak berbatu untuk menghindari cedera. Yang terakhir yaitu struktur latihan. Misalnya latihan fisik terdiri dari pemanasan kurang lebih 10 menit, latihan inti kurang lebih 30 menit, dan pendinginan kurang lebih 10 menit. Olahraga selainnya dilakukan minimal 3-5 kali seminggu. Dengan latihan ini dapat dan teratur, risiko komplikasi seperti penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah dapat dikurangi. Yang terakhir ada 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. Artinya konsumsi makanan yang beragam agar kebutuhan zat gizi terpenuhi. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Serat membantu mengontrol gula darah. Yang ketiga, konsumsi lauk-pauk berprotein tinggi. Protein membantu menjaga rasa otot dan memperlambat kenaikan gula darah. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Tidak harus selalu nasi putih, bisa diganti dengan nasi merah, jagung atau ubi unggulan. Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Ini sangat penting untuk penderita diabetes. Yang keenam, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Sarapan membantu menjaga energi dan stabilitas gula darah. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Hindari minuman manis. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan agar tahu kandungan gula, lemak, dan natrium yang ada. Yang kesembilan, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk mencegah infeksi. Dan yang terakhir yaitu berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Ini sangat penting dalam pengendalian diabetes. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengendalian diabetes bukan hanya dengan obat, tetapi hanya dengan perubahan gaya hidup secara menyeluruh, mulai dari pola makan, aktivitas fisik, hingga kebiasaan sehari-hari. Baik, sekian dari materi penyuluhan kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberi pertanyaan, kami persilakan. Saya Kak. Pertanyaan saya, mengapa resistensi insulin dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah pada diabetes? Baik, resistensi insulin terjadi ketika sel tubuh tidak merespon insulin secara efektif. Akibatnya, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel secara optimal, sehingga menumpuk di dalam darah dan menyebabkan hiperglikemia. Sekian dari materi penjelasan kami. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.
Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos